telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas. Ini manusia yang mengaku Habib ini ya, yang mengaku katanya cucu Rasulullah, tapi Nyai tetap nggak percaya dia cucu Rasulullah ya. Yang ngakunya Habib, yang ngakunya cucunya Nabi, tapi Nyai sih nggak percaya manusia ini cucunya Nabi ya. Bayangkan Habib teriak-teriak lonte katanya cucu Rasul. Ini yang jadi panutan manusia yang katanya yang bersorban itu, yang pembela agama itu. Ini Rizik lagi booking lonte gitu supaya nggak berisik gitu. Pantesan ya pendukungnya mulutnya semua sampah karena imam besarnya mulutnya juga sampah, ya kan? Bilang-bilang gue takut, nggak ada gue takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gue. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau punya umat berapa ke, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Uang pajak gue ini yang kalian rusakin tuh fasilitas negara, bangke. Karena gue ngomong Habib tukang obat aja digede-gedein. Terus kalau ada yang namanya Habib tukang obat beneran, gimana? Tolol. Daripada lo jadi pengikut mereka, mending lo jadi pengikut gue. Jelas duitnya. Anjing lo pada cuma nyusahin negara doang lo. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak? Dijagain, yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Dalam menjaga stabilitas nasional, untuk itu jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk
semua orang masuk bersamaan mengejar target. Bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Gendruwo, para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Rizik Gendruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini.
saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mencermati perkembangan 1 pekan terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. Sementara pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa, tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat dan sekitarnya. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Kita semua, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi COVID-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa. Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang melawan COVID-19. Upaya-upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif, di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Bahkan dari data di seluruh dunia, Indonesia termasuk yang sangat baik dalam angka kesembuhan dan jumlah penduduk yang terinfeksi COVID. Jauh di bawah rata-rata dunia, tapi kesembuhannya di atas rata-rata dunia, sehingga Indonesia dianggap oleh dunia sebagai yang baik. Namun, pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan 8 bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan. Pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan, seperti dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dari purnawirawan TNI dan Polri, dari dokter, dari relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi COVID-19 atas praktik pelanggaran protokol kesehatan, termasuk penggunaan dan pengrusakan fasilitas umum. Mereka mengeluh seakan perjuangan mereka itu dianggap tidak dihargai sama sekali. Bahkan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah
dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi, negara hukum. Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tentram, dan damai. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19. Gua sekarang, tuh, lu lihat jambul gua. Udah lagi bukan jambul katulistiwa, lu lihat bulu mata gua ini. Udah bukan pakai bulu mata biasa, pakai bulu jembut. Dicampur sama bulu ketek, tahu kalian? Hah? Tolol, bilang-bilang gua takut. Nggak ada gua takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gua, sama orang tua gua yang sudah almarhum dan anak-anak gua. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Kecuali lu udah makan petir, ya, udah makan batu, makan tai, baru gue takut ya. Kalau masih makan nasi, nih nasi begini, nggak ada gue takut-takutnya. Paham lo? Lu mau punya pasukan berapa juga kagak takut gue. Gue ini warga Indonesia ya. Warga Indonesia yang taat pajak, tahu peraturan ya. Gua ini ya pemasok juga keuangan negara. Tahu uang pajak gua ini yang kalian rusakin tuh fasilitas negara, bangke. Karena gua ngomong Habib tukang obat aja digede-gedein. Terus kalau ada yang namanya Habib tukang obat beneran, gimana? Tolol. Kira gua takut apa? Nggak ada gua takut-takutnya. Perang menor apa bibir gua ini? Tuh tete gue di belakang sampai ketawa-ketawa ya, gara-gara lu semua ya, ramjadah lu semua. Ini ada lagi siapa ya itu Sony itu bacotnya udah kayak sampah. Lu lihat ya, lu berhadapan sama siapa? Gua wanita Amazon, gak akan biarin lu berkeliaran di luar, tempat lu di penjara, tahu nggak? Penjara. Lu boleh lawan siapa aja, nggak ada yang lawan lu, tapi jangan lu lawan gua. Apa lu cuma ngelawan gua doang, mesti bawa pasukan? Cah, cemen lu. Tuh, gua lempar. Sendiri dong kalau berani. Udah nyuruh orang datang, ibu-ibu, nenek-nenek lagi, udah pada mau mati, lu pada suruh datang ke sini, tolol. Daripada lu jadi pengikut mereka, mending lu jadi pengikut gua. Jelas duitnya. Anjing lu pada cuma nyusahin negara doang lu. Bikin rusuh terus lu. Kepikir negara ini dibangun dari yang ngakunya Habib, yang ngakunya
cucunya Nabi, tapi Nyai sih nggak percaya manusia ini cucunya Nabi ya. Manusia yang katanya ulama ini ya, katanya ulama ya, tapi dengar sendiri ya, mulut manusia ini yang bernama Rizik Syihab ya. Ada Habib yang keganggu sama lonte, sampai pusing nih ya, masa sih katanya Habib, mas sampai pusing sih cuma ngadapin lonte, ya kan? Saudara, lanjut jangan, tapi jangan berisik nih. Maksudnya apa? Rizik lagi booking lonte gitu, supaya nggak berisik gitu. Nih Nyai nggak paham nih maksudnya lanjut apa, jelasin dong ya. Lanjut apa nih, jangan berisiknya apa? Kedengeran gitu teriak-teriak lagi sama lonte gitu. Rizik umat mana? Yang jelas sih umat Islam yang lainnya ya, apalagi umat Islam di dunia sih nggak masalah. Yang marah itu pasti umat kadrun, pendukung imam besar kadrun ya. Rizik sirik nih ye. Polisi jagain lonte, maunya jagain ente gitu maksudnya. Polisi maunya jagain ente. Ya, iya. Kacau. Pusing kepala bibib. Bayangkan Habib teriak-teriak lonte, katanya cucu Rasul. Ini yang jadi panutan manusia yang katanya yang bersorban itu, yang pembela agama itu. Ini yang teriak-teriak menghina perempuan lonte. Wow, pantesan ya pendukungnya mulutnya semua sampah, karena imam besarnya mulutnya juga sampah, ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan aja ya. Ini manusia yang mengaku Habib ini ya, yang mengaku katanya cucu Rasulullah, tapi Nyai tetap nggak percaya dia cucu Rasulullah ya. Semoga Rizik Syihab ya diberikan hidayah supaya mulutnya yang katanya ulama ini bisa lebih santun lagi. Malu ya kita sebagai umat Islam punya ulama yang mulutnya sampah, ya kan? Menghina, mencaci maki orang walaupun sama lonte. Rasulullah aja bertemu lonte tidak pernah menghina lonte. Ya, ingat loh, ada sejarahnya seorang lonte masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Begitu mulianya dia di mata Allah karena dia telah memberikan air untuk minum anjing yang kehausan. Berarti Rizik belajar lagi agama yang benar ya. Di mata Allah tidak ada yang berbeda. Semua manusia sama saja. Mau itu lonte, mau itu petani, mau itu pembunuh, mau itu Habib sekalipun atau ulama. Kalau dia berbuat salah akan salah, tapi kalau dia bertobat, dia berbuat baik, maka surgalah janji yang akan diberikan oleh Allah. Anda yang katanya ulama, Habib, menghina, menteriaki perempuan dengan kata-kata lonte, insya Allah nerakalah buat Anda. Pakai sorban ngaku-ngaku ulama, kalau mulutnya kualitasnya rendah. Kalau dia salah di mata Allah, maka nerakalah tempat buat orang-orang yang ujub dan sombong. Dua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Nah di samping itu si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan ya tentu saja kalau misalnya Indonesia berubah menjadi negara Islam, itu artinya kelima agama yang lain itu harus masuk dan menjadi umat Islam. Tentu saja gua menolak keras Indonesia menjadi negara Islam. Gue juga pernah berdemo sendirian di depan gedung Istana Presiden, gedung Sekretariat Negara. Waktu itu demonya mengenai penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Cepatlah sadar, dan ya walaupun gue cuma sendirian, kalian takut, kalian gak mau membela Tuhan kalian gak berani menentang pendirian negara Islam di Indonesia, biarin gue sendirian yang menentang pendirian negara Islam ini. Ya bentar lagi ya Indonesia akan menjadi negara Islam. Lihat poster-poster di pinggir jalan, itu pemulangan Habib Rizik. Itu kalau dia pulang, Indonesia akan menjadi negara Islam guys. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Tapi kami adalah orang-orang yang intelektual, menyampaikan proses ini harus diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Kau jangan macam-macam, ini bukan negara mayoritas. Ya, saya sampaikan kepada kalian semua.
Beberapa waktu yang lalu kami dengar ada seorang ibu rumah tangga dilecehkan, direndahkan, dihina, disampaikan cap kotor yang sangat sekotor-kotornya oleh segerombolan manusia-manusia biadab yang kami dengar dari ormas FPI. Dalam kesempatan ini saya mengatakan menentang perlakuan ini. Kami merasa terluka, kami merasa ternoda. Buruh kami diperlakukan seperti itu. Menyatakan mengusir, menentang, meminta aparat membubarkan FPI dari bumi. Kami tidak terima perlakuan seperti ini. Negara ini negara yang berdaulat, negara hukum. Tidak ada siapapun, kelompok apapun, unsur apapun yang bisa bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kami menentang FPI. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak. Karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI. Bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Saya rakyat NKRI, maju bersama Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang macam-macam dengan beliau, hadapi saya dulu. FPI adalah fakir peminta intelektual di bawah asuhan si Risi Gendruwo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan resahkan Indonesia. Saya rakyat NKRI. Saya bukan orang Arab. Saya orang Bugis Makassar, keturunan India. Saya bukan buser. Saya bukan ustaz. Saya bukan kiai. Saya bukan si Habib. Saya adalah umat muslim NU standar pabrik bertempelkan Allah Muhammad. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Risi Gendruwo imam apa? Imamnya FPI. Tidak usah macam-macam. Kalian sudah keterlaluan. Aparat dibikin seperti anarkis. Sampai berdarah. Saya juga keluarga Polri dengan TNI tidak terima perlakuan itu. Hadapi saya dulu. Di mana kamu hadapi sama saya? Tidak usah macam-macam. Siapa yang di FPI yang jago-jago ilmunya, hadapi saya dulu. Ayo di mana ketemu sama saya? Kalau kamu mati, mayat kau dikirim ke Natuna, disedekahkan sama ikan-ikan di sana. Tidak usah macam-macam. Jangan resahkan NKRI. Tidak usah main-main. Dan saya tidak perlu membahas tentang RUU Cipta Karya. Itu sudah ketetapan negara. Jangan ganggu ketentraman rakyat Indonesia. Saya tidak setuju. Tidak usah macam-macam. Ujung-ujungnya berkoar-koar tentang RUU. Tapi ada maksudnya. Guru kau jadikan gaji, kasih dapat gaji pocoan, jadikan pocong. Bapak Jokowi itu adalah pemimpin kita. Dalam agama Islam beliau adalah Amir Sob yang harus kita bela. Apapun kata beliau kita harus dengarkan karena beliaulah sekarang adalah pemimpin kita. Tidak usah macam-macam. Beliau adalah Satrio Penele. Oke? Satrio Penele, ayo ketemu dengan saya. Kalian sudah anarkis. Saya lihat semua di medsos. Sampai polisi berdarah-berdarah kau bikin. Kurang ajar, brengsek kamu ya. Jangan main-main sekarang. Buktikan saja. Sudah sejak lama dulu, mulai 2014. Saya nantang sama kalian. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik atau worse atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita. Iya gak? Iya gak? Mendingan nggak korupsi sekarang?
Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Revolusi, reformasi. Reformasi apaan? Apaan yang direformasi ini negeri? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, Imam Besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro
atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.